semuanya, kembali lagi bersama Kak Tasya di Ibadah TKTM Online. Nah, ternyata hari ini udah hari Minggu ya adik-adik. Kak Tasya lihat adik-adik semua udah pada cantik-cantik, udah pada ganteng-ganteng. Kita sama-sama mau ikutin ibadah kita dari awal sampai akhir ya adik-adik. Tapi sebelumnya Kak Tasya masih lihat ada yang belum semangat ini untuk mengikuti ibadah online. Coba Kak Tasya undang untuk bangkit berdiri dulu yuk. Sama-sama bangkit berdiri. Kak Tasya ada games nih. Nah, adik-adik di rumah bisa ikutin ekspresi Kak Tasya sekarang ya. Nah, coba adik-adik tebak dan ikutin ya. Nah, itu ekspresi apa ya adik-adik? Nah, benar sekali. Ekspresi Kak Tasya lagi sedih. Adik-adik lagi sedih juga. Nah, yang sekarang, coba ekspresi apa ya ini? Nah, ekspresi apa? Coba tebak. Ya, benar. Lagi marah. Coba satu lagi ekspresinya. Ayo, coba tunjukin giginya mana. Nah, ekspresi apa coba itu? Nah, betul sekali. Itu ekspresi sedang senang. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata kalau perasaan kita sedang senang itu menunjukkan tanda sukacita kita loh. Karena kita bersama Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita pasti bisa. Nah, ayo sama-sama adik-adik coba perkatakan ya, ikutin kata Tasya. Bersama Tuhan kita bisa. Sekali lagi ayo, yang kencang ya. Bersama Tuhan kita bisa. Nah, adik-adik boleh duduk lagi nih. Tapi Kak Tasya minta adik-adik buat buka telinganya. Kita mau dengerin dua pengumuman dari Kak Tasya. Yang pertama, Kak Tasya punya pengumuman berkaitan dengan persembahan. Persembahan adik-adik bisa mengumpulkannya dengan dua cara. Yang pertama, melakukan dengan aplikasi GoPay. Yang kedua, dilakukan secara tunai. Nah, pengumuman yang kedua, kita akan kembali lagi beribadah online pukul 9.30 di channel YouTube TKTF Live. Selamat beribadah. Hai, halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kalisa dan si Obi. Hai, si Obi kemana aja kamu? Udah lama gak kelihatan. Lagi lockdown Kalisa. Oh, lockdown. Iya. Lockdown, tapi kamu kemarin aku lihat jalan-jalan. Kok gereja nggak gimana sih? Itu mah jemaat lain Kalisa. Katanya gitu. Kamu harus harus utamakan Tuhan dulu, bukan jalan-jalan ke gereja. Itu nomor satu, ibadah nomor satu. Keren kamu ya, hebat ya adik-adik pakai masker loh. Iya dong. Kalisa kok nggak pakai masker? Sorry ya, udah divaksin. Oh, Kalisa udah divaksin, tapi tetap ya Kalisa, Iya. walau sudah divaksin, tetap menggunakan masker. Adik-adik masih ingat 3M? Apa itu? Menolong, memberi, gitu bukan Kak? Bukan. Oh salah Cuci ya kayak tangan, pakai mencuci masker. tangan, memakai masker, nah seperti aku nih si Obi pakai masker dan menjaga jarak di antara kita. Betul adik-adik ya. Jangan lupa ya, kakak juga pulang dari sini pasti pakai masker ya. Oke, yuk kita berdiri ya. Kita siap memuji Tuhan. Oke. Kalisa, entar dulu Kalisa, kita belum berdoa adik-adik di Oh rumah. iya, saking Coba semangatnya kita belum lupa menyapa. doa. Udah Oke mandi deh. belum? Absen dulu mandi. Kamu sendiri udah mandi belum? Aku udah, makanya pakai masker Kalisa. Oh, iya. Kalau enggak nanti bau. Bajunya cuman nggak ganti-ganti dari kemarin, ini aja ya. Nanti katanya mau dibeliin yang baru nih. Oke deh, yuk kita doa dulu lah, ngomong mulu. Ayo doa, sikap yang baik dong, Di. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini yang Tuhan sediakan. Pagi ini kami mau ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir.
Berikan kami hikmat Tuhan untuk segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, siap. Tepuk tangan adik-adik. Ayo berdiri semuanya. Kita loncat memuji Tuhan. Ayo Robi, semangat. Kita dikasih kuasa sama Tuhan Yesus, iya nggak? Betul Kalisa. Karena Kita Allah punya itu sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
mengandalkan Tuhan, adik-adik di rumah ya. juga ya. Allah itu sumber kekuatan kita. Haleluya. Pintar Robi, dan sebentar kita mau dengerin firman Tuhan. Wow. Tentang apa ya, Kak? Tentang kita itu harus menjadi seorang yang baik, menjadi Tuhan itu sumber kekuatan buat kita ya dalam memimpin kita. Oke? Iya, Kak. Ya, yuk kita mulai. Kita siap hati dan pikiran kita ya, adik-adik di rumah. Yuk Kita siapin menyembah hati kita ya. Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kami percaya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami sungguh berserah Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkau sumber dari segala sumber kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Kami berserah padamu ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik lagi. Jadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau ikut Tuhan. Kami mau turut, kami mau taat akan perintah Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami Tuhan. Agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan firman itu boleh jadi rema dalam kehidupan kami. Dan hidup kami boleh lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tuhan memberkati. Anak-anak, Koko di depan mana nih? Tanknya polisi. Koko lagi ada di komplek sekolah calon perwira secapa poli di Sukabumi. Luar biasa. Kita berkunjung ke sini, kita mewawancarai satu orang perwira yang spesial. Dia anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di Sukabumi di secapa ini. Yuk, kita siapa dia? Kita lihat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak. Selamat, Pak. Ini Pak Dedi Eka ya Pak ya namanya? Ya benar. Boleh perkenalkan, ini ada adik-adik di rumah nih. Kita sedang ibadah online. Temanya minggu ini tentang pemimpin di masa depan. Nah, menjadi pemimpin di masa depan. Nah, Bapak ini kan namanya secapa sekolah calon perwira. Perwira kan punya anak buah ya Pak ya nanti. Ya. Nah, Bapak bisa nggak ceritakan perjalanan Bapak dari mulai mungkin kok bisa kepikiran jadi polisi? Kok bisa kepikiran jadi ikutan sekolah ke secapa dan sebagainya? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit ke adik-adik. Ya, baik. Selamat hari Minggu, adik-adik. Perkenalkan, nama saya Ibda Dedi Eka. Saya berdinas di Setupa Lendu Kapolri sebagai seorang pengasuh. Perjalanan cukup panjang sampai saya berdiri di tempat ini. Sungguh luar biasa adik-adik sekalian. Saya punya sedikit kesaksian untuk adik-adik sekalian, di mana tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Adik-adik sekalian, sebagai seorang pemimpin tidaklah mudah. Adik-adik perlu semangat, perlu percaya diri, berserah penuh pada Tuhan. Adik-adik harus punya keberanian dalam diri adik-adik, hingga nantinya adik-adik bisa menjadi seorang pemimpin. Oh, itu adik-adik dengar nih kata Pak Dedi, Pak Polisi, harus punya keberanian. Itu yang asalnya pasti dari Tuhan ya Pak Dedi ya. Benar, dari Nah, Tuhan. ini Pak Dedi bisa cerita nggak kalau jadi pemimpin itu sebelum jadi polisi itu kita harus belajar nggak sih? Harus belajar. Hah? Kalau malas-malasan bisa masuk nggak ke polisi? Tentunya nggak bisa. Oh, susah ya. Ya, susah. Jadi syaratnya gimana tuh waktu itu? Jadi adik-adik harus rajin belajar mulai dari sekarang. Taati Belajar. firman Tuhan, baca Alkitab, ya. Baca Alkitab. Berdoa kepada Tuhan, baik siang atau malam, ya. Berserah diri kepada Tuhan. Semakin adik-adik rajin berdoa, maka Tuhan semakin memberikan kelancaran adik-adik untuk mencapai cita-cita menjadi seorang pemimpin masa depan yang sesuai dengan harapan Tuhan, ya, yang takut akan Tuhan. Ya benar, yang penting takut akan Tuhan tuh. Pak Polisi aja nih untuk menjadi pemimpin, dia tadi berdoa, baca Alkitab setiap hari loh dek. Jadi kenapa Tuhan yang berikan hikmat ya, Tuhan yang berikan kemampuan kepada kita, luar biasa. Kalau boleh tahu Pak, jadi di sini siswanya setiap tahun berapa orang tuh? Siswanya setiap tahun kurang lebih sekitar 1.500. 1.500. Ya. Itu 1.500 itu nanti akan jadi itu tuh, apa tuh biasanya Akan pemimpin menjadi di mana? seorang perwira. Perwira. Jadi di sini dilatih, dididik, ya, dari Bintara, sekolah Bintara, masuk ke Setupa Lendu Kapolri. Jadi dididik kalau yang mereka sekolah nih SMA gitu, Ya. lulus SMA ke Bintara dulu. ke Bintara dulu, Itu masuknya gampang susah Pak? tentunya harus dengan perjuangan dan luar biasa. Dan doa ya pasti Dan Pak ya. doa. Udah kehendak Tuhan mungkin ya. Iya, Oke. kehendak Tuhan. Masuk nih, biasanya kalau masuk tuh waktu itu dari berapa orang jadi dipilih berapa orang biasanya? Kalau waktu angkatan Pak Dedi gimana? Waktu angkatan saya
peserta yang ikut seleksi sebanyak 10.000 orang. 10.000 Ya, di 10.000 orang. rekrut yang masuk? Yang masuk 1.500. 1.500 adik-adik. Saya. Ya ampun, ya. Jadi Terus penuh usaha keras, Persaingan, penuh dengan persaingan. Tentunya harus rajin belajar dan berdoa. ya, dan udah masuk nih Bintara. Udah masuk Bintara udah santai dong, Pak. Udah masuk Bintara. Enggak. Tetap latihan juga. Tetap latihan. Latihannya Ya. apa? Biasa olahraga pagi, Olahraga berjalan, fisik maupun pengetahuan. Ya, kita harus banyak wawasan yang luas ya tentunya. Karena kita sebagai pelindung pengayom masyarakat ya, kita harus mempunyai wawasan yang luas, mempunyai dedikasi yang tinggi. Kemudian setelah didikan selama 11 bulan di Bintara, kemudian dilantik menjadi seorang Bintara, ya, seorang Bribda. Setelah itu seiring berjalannya dengan waktu, ditugasin tuh setelah Ya. itu, ditugasin. tugas jadi seorang Bribda. Nanti setiap 4 tahun sesuai dengan peraturan akan naik pangkat, ya, sampai nanti pada saat pangkat yang ditentukan minimal Bribka 0 tahun bisa sekolah di Secapa ini. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan Tuhan, seperti saya ini tidak mungkin bisa menginjak di Setupa ini. Nah, udah masuk Secapa ini pendidikan nih, Bapak. Itu pendidikannya apa aja nih kalau di sini? Didikannya mulai dari akademik, Latihan apa aja sih kalau di situ? Fisik. Ya. Oh, sehat tuh. Harus sehat jasmani rohani. Mulai dari kecil berlatih memimpin seperti di sekolah-sekolah, menjadi ketua kelas, jadi pengurus OSIS. Ya. Nanti ke depan adik-adik akan terampil untuk memimpin rekan-rekannya di tingkat SMP, di SMA. Jadi nanti saat kuliah adik-adik bisa apapun ya, mau jadi apapun yang bisa jadi pemimpin jadi ya. pemimpin yang baik. Ya, tuh dengan adik-adik, apapun cita-cita kalian, mau jadi dokter, guru, atau mau menjadi polisi kayak Pak Dedi ya. Nah, semua itu nanti jenjangnya kita bisa jadi pemimpin, membawahi beberapa orang yang untuk kita pimpin, kita bina, gitu kan. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan boleh pakai Pak Dedi menjadi pemimpin, di Alkitab juga ada. Siapa itu? Yosua. Yosua itu Tuhan pakai untuk menggantikan Musa, untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kita dengar firman Tuhan pada pagi ini. Oke, siap? Oke, firman Tuhan pada hari ini diambil dalam Bilangan 27 ayat 12 sampai 23 menceritakan bagaimana Yosua mengganti Musa. Yosua merupakan salah satu dari ke-12 pengintai yang diutus Musa mengintai ke negeri yang dijanjikan Tuhan yang disebut itu tanah Kanaan. Jadi hanya Yosua dan Kaleb yang memberitakan kebenaran dan berkata sesuai dengan firman Tuhan yang masih memberikan kemenangan walaupun banyak dari bangsa Israel dia ragu dan takut setelah menjalani perjalanan dia di padang pasir, dia dengan keluh kesah dan sebagainya. Tapi Tuhan menyuruh Musa naik ke gunung Abarim untuk memandang negeri yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Hanya Musa, Harun dan semua umat yang lahir di tanah Mesir tidak akan masuk ke dalam tanah negeri itu. Karena pemberontakan terhadap perintah Tuhan di mana air Meribah dekat Kades di padang gurun Sin itu. Yang Tuhan menyuruh Musa berkata, tapi Musa malah mengetuknya 2 kali. Nah, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu di atasnya di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu Musa meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan perintah dan memberikan otoritas atau kewibawaan supaya segenap umat Israel mendengar dia. Halo adik-adik, kita udah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan boleh menentukan Yosua sebagai pemimpin menggantikan Musa. Kalau Yosua aja Tuhan bisa pilih sebagai pemimpin untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan yang sama bisa memilih adik-adik kalian menjadi pemimpin di masa depan. Sama seperti tadi Pak Dedi ungkapin,
ada 3 hal nih kalau kita belajar dari Yosua bagaimana dia bisa jadi pemimpin. Yang pertama, yang satu karena apa? Karena Tuhan memberi otoritas kepada Yosua. Jadi menjadi pemimpin itu bukan karena hebat kita, bukan, tapi itu semua karena kehendak Tuhan. Contohnya tadi Pak Dedi, dari pendaftaran 15.000 orang, 10.000 orang ya, cuman keambil 1.500 yang kepilih. Kalau bukan tadi karena Tuhan, dia nggak bisa masuk, nggak bisa jadi pemimpin di sini. Punya anak buah, punya siswa dan sebagainya, dia jadi pembina juga. Nah, demikian juga hidup kita yang pertama karena otoritas dari Tuhan, karena kuasa dari Tuhan. Orang menjadi pemimpin kalau bukan karena Tuhan, dia nggak bisa jadi pemimpin. Ya, karena Tuhan yang memberi otoritas kepada kita sebagai pemimpin. Yang kedua, setelah kita mendapat otoritas, yang kedua apa? Apakah kayak tadi Pak Dedi, setelah masuk udah santai-santai? Enggak, belajar. Jadi yang kedua itu harus punya kemampuan atau kapasitas. Jadi seorang pemimpin itu harus punya kemampuan atau kapasitas yang didapatnya dari apa? Belajar. Jadi kalau nggak belajar, adik-adik sekarangnya nggak pernah belajar, nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah saat teduh tuh, itu nggak bisa. Karena ketika kita berdoa, kita minta hikmat daripada Tuhan, kita belajar, kita ingat lagi, kita latih, membuat kemampuan kita jadi bertambah. Jadi ketika kita punya menjadi pemimpin itu, kita harus berprestasi. Mungkin dari apa? Mungkin mulai dari kalau sekarang sekolah kalian dipercayakan mimpin barisan, itu jadi pemimpin. Mungkin ngabsen, itu jadi pemimpin. Mungkin setelah itu ada kegiatan, kalau yang udah siswi SMP, SMA ada OSIS, ya kan, kegiatan, masuk di sana, mau jadi seksi apapun, jadi bendahara apapun, berarti kalian itu udah jadi pemimpin mulai. Nah, setelah itu nanti ketika udah kuliah, bekerja, nah apapun cita-cita kalian bisa jadi pemimpin dengan otoritas dari Tuhan dan kapasitas dan kemampuan daripada Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau kita belajar dari Yosua dan Musa, ketika Yosua menjadi pemimpin, dia butuh apa? Otoritas dari pemimpin sebelumnya, urapan. Jadi Musa ya kan memberikan urapan kewibawaannya dan berkata, ini pengganti yang akan memimpin bangsa Israel, supaya bangsa Israel mendengar yang diucapkan Yosua. Perintah Yosua didengar sama seperti bangsa Israel mendengar perintah Musa gitu. Nah, makanya kita sebagai anak Tuhan, kita jangan minder, jangan ragu. Kenapa? Firman Tuhan berkata, Tuhan akan jadikan kamu kepala, bukan ekor. Kamu akan naik, bukan turun. Itu janji firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau Tuhan bisa percayakan kita sebagai kepala, bukan ekor, Tuhan akan berikan hikmat, kemampuan, ya, otoritas yang dari Tuhan. Dan nanti kita bisa menggantikan mungkin pemimpin kita yang sebelumnya, memberikan otoritas kepada kita, serah terima jabatan. Kayak Musa ke Yosua, serah terima jabatan. Di sini juga polisi itu, Bapak itu, siapa tahu ya, kita doain ya Pak Dedi yang tadi ya, jadi Kapolri ya. Mungkin 10 tahunnya lagi, 15 tahun, kita nggak tahu ya, atau Kapolda, pasti Tuhan akan pimpin dia. Selama dia bilang apa? Takut Tuhan. Harus apa tadi? Harus berdoa, baca Alkitab. Begitu dia lakukan dari kecil sampai sekarang. Tuhan angkat dia jadi pemimpin. Oke, demikian firman Tuhan. Kita akan baca ini dulu ya, ayat hafalan ya. Oke, ayat hafalan ini diambil dari Ulangan 28 ayat 13a. Ulangan 28 ayat 13a, demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangi ya adik-adik ya. Ulangan 28 ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Oke, kita akan berdoa. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan kesaksian dari seorang perwira di pembina di Secapa Poli, Tuhan, tempat ini, Tuhan, Pak Dedi, Tuhan, kami boleh belajar, Tuhan, firman Tuhan tentang Musa dan Yosua, Tuhan, sebagai pemimpin yang Tuhan boleh pilih. Kami percaya, Tuhan, Engkau
boleh pilih anak-anakmu Tuhan menjadi pemimpin Tuhan, karena otoritas yang dari Tuhan, karena Tuhan, mereka bisa karena Tuhan, karena kuasa dari Tuhan. Dan juga mereka Tuhan, biar Tuhan mereka dapat rajin belajar Tuhan, mereka dapat berlatih Tuhan. Saat ini mungkin mereka masih sekolah, mereka dapat berprestasi di sekolahnya Tuhan, karena Tuhan tempatkan mereka Tuhan. Tuhan janjikan mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, dan mereka akan berprestasi Tuhan. Kami percaya anak-anak di sini akan berprestasi Tuhan, dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, otoritas yang daripada Tuhan sebagai pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang mereka masih sekolah online Tuhan, ibadah online Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pelindungannya daripada Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Bersyukur, terima kasih Bapak. Kami mau tutup ibadah online pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pasan doa ini haleluya, semua katakan amin. Nah, adik-adik tadi sudah dengarkan firman Tuhannya dari Ko Willy. Nah, kita itu berarti semuanya bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, tapi ada 3 hal nih yang perlu kita ingat. Pertama, untuk menjadi seorang pemimpin itu merupakan ketetapannya Tuhan, karena kita dipilih sama Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua, kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus rajin belajar agar kita mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan yang ketiga, bila kita ingin menjadi pemimpin, kita harus diberikan urapan oleh pemimpin yang sebelumnya. Seperti juga Musa mengurapi Yosua. Nah, kita semua sekarang tahu kan bahwa kita semua telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nah, sekarang adik-adik, yuk sekarang kita ikutin kata-kata dan gerakan dari Katasha yang satu ini. Ayo coba adik-adik bangkit berdiri yuk. Semua ikutin kata-kata Katasha ya. Aku bisa menjadi pemimpin yang hebat dan kuat karena Tuhan bersama dengan aku. Ayo sekali lagi, lebih keras lagi ya. Aku bisa menjadi pemimpin yang hebat dan kuat karena Tuhan bersama aku. Sekian dari kita, dari Secapa. Oke, terima kasih buat Pak Dedi dan tim dari Secapa, Pak Rudi Tafilus juga yang boleh mengizinkan kami di sini, dan semua siswa Secapa, khususnya anak-anak Tuhan yang ditempatkan di Secapa ini. Sampai minggu depan.